Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Anissa Febrina, Esikom Emikom, dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Universitas Pembangunan Banjarmasin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai wawancara kerja. Jadi saya harapkan kepada mahasiswa sekalian dapat menyimak materi ini sampai akhir. Baik, kita akan bicara soal arti penting dari wawancara kerja. Ya, wawancara kerja atau interview merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring pelamar yang masuk. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa itu surat lamaran, gitu ya, bagaimana melakukan lamaran kerja, kemudian bagaimana membuat CV atau resume, ya. Sekarang kita membahas mengenai arti penting dari wawancara kerja. Wawancara bisa digunakan sebagai media oleh perusahaan dalam memilih calon yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diharapkan. Ya, jadi ada kualifikasi, ada permintaan dari perusahaan. Perusahaan mau mempunyai karyawan seperti ini gitu ya. Jadi bagaimana cara agar mendapatkan kualitas karyawan yang diinginkan? Adanya kualifikasi, ya, adanya wawancara, penyaringan dan sebagainya, gitu ya. Nah, ada beberapa aspek kepribadian yang dinilai dalam wawancara. Ya, pertama penampilan secara fisik. Ya, tidak serta-merta bahwasannya yang dicari harus berpenampilan menarik, gitu ya, harus cantik, ya, harus langsing, kurus dan sebagainya macamnya. Disesuaikan dengan kebutuhan, ya, kualifikasi dari perusahaan. Kalau perusahaan mungkin ingin menyaring atau mendapatkan karyawan yang tinggi dan sebagainya macamnya secara fisik gitu ya, baik secara fisik itu mungkin karena karyawan membutuhkan orang yang cekatan, orang yang cepat mungkin, atau misalnya bisa merepresentasikan perusahaannya ke konsumen dan sebagainya macamnya ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Kemudian gerak-gerik dan sopan santun ya. Kemudian nada suara. Jadi ketika kita menghadapi wawancara gitu ya, sedang melakukan wawancara, dinilai juga nada suara kita itu apakah meninggi atau merendah dan sebagainya macamnya. Rasa percaya diri ya, dalam wawancara kerja harus ada rasa percaya diri, percaya bahwasanya kita mampu masuk ke dalam perusahaan tersebut gitu ya, kita mampu sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan dan sebagainya macamnya. Inisiatif ya, juga akan dinilai inisiatif kita terhadap perusahaan bagaimana gitu ya. Nah, itu biasanya dikasih kayak contoh-contoh kasus gitu ya, saat wawancara dia diberikan contoh-contoh kasus gimana kamu caranya menanggulanginya kasus seperti ini misalnya, seperti itu ya. Kemudian kebijaksanaan ya, kebijaksanaan kita juga dinilai, daya tanggap dan kerjasama, apakah kita mampu bekerja sama dalam tim atau kita adalah seorang pekerja yang lebih kepada individu ya, tidak mau bekerja sama dan sebagainya macamnya gitu ya. Kemudian ekspresi wajah ya, ketika wawancara kerja akan dilihat juga ekspresi wajah ketika membahas tentang keluarga misalnya ya kan, ekspresi wajahnya seperti apa. Ketika membahas tentang gaji misalnya, ekspresi wajah kita seperti apa gitu ya. Itu semua akan dinilai ketika wawancara. Kemudian kemampuan berkomunikasi ya, ketika HRD biasanya ya, HRD itu user bertanya gitu, dan kamu bisa menjawabnya dengan baik gitu ya. Nah, itu akan dinilai juga cara atau kemampuan kamu berkomunikasi. Kemudian sikap terhadap pekerjaan ya, bahwasanya mungkin pekerjaan yang kamu lamar ini adalah suatu pekerjaan yang harus di bawah tekanan. Bagaimana kamu menyikapinya ketika kamu di bawah tekanan? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering biasa dilontarkan saat wawancara, gitu ya. Jadi harus bisa kita hadapi. Dan terakhir adalah selera humor, ya, sense of humor. Jadi terkadang ada juga nih ketika sudah terbawa dengan suasana, gitu ya, akhirnya dipancing untuk membuka selera humor kita, gitu ya. Tapi jangan garing ya, pastikan memang selera humor kita memang baik gitu ya, dan bisa ditempatkan pada tempatnya pastinya ya. Nah, itu dari aspek kepribadian yang dinilai dalam wawancara. Biasanya seperti ini ya, orang yang wawancara itu adalah orang-orang
yang lebih memahami soal psikis ya, psikologi kita. Itu kenapa banyakan HRD itu adalah orang-orang yang lulusan psikologi ya. Mereka nggak hanya melihat dari kata-kata, tapi mereka melihat dari ekspresi ya, dari psikis kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis wawancara. Jadi ada beberapa jenis-jenis wawancara. Kita lihat dulu pertama berdasarkan tempat dan cara wawancaranya. Pertama ada namanya wawancara seleksi. Jika pelamar untuk posisi yang lowong berjumlah lebih dari 1 orang, maka dilakukan seleksi wawancara. Ya, untuk menyeleksi siapa di antara mereka yang paling memenuhi kualifikasi. Biasanya calon yang memenuhi kualifikasi itu akan diikutsertakan dalam wawancara berikutnya, dan juga wawancara seleksi ini umumnya berlangsung singkat ya, antara menit, namun tentu saja setiap perusahaan punya pola dan perencanaan sendiri ya. Balik lagi, setiap perusahaan punya pola dan perencanaan dalam wawancara atau dalam seleksi karyawannya gitu ya. Jadi artinya wawancara seleksi ini dari ribuan, misalnya dari ratusan orang yang melamar, harus ada nih yang diseleksi gitu ya. Akhirnya dilakukanlah wawancara singkat atau wawancara seleksi. Kemudian wawancara via telepon ya. Ini gunanya apa? Untuk menghemat biaya, untuk efisiensi waktu ya. Jadi banyak perusahaan itu melakukan wawancara via telepon. Gitu. Jadi artinya apa? Pelamar harus siap sewaktu-waktu misalnya dihubungi, besok harus kita wawancara via telepon ya, bla 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 misalnya gitu. Kalau sekarang kan ada tuh via Zoom ibaratnya ya, karena masa-masa pandemi seperti ini, wawancara via Zoom, wawancara via telepon dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi namanya wawancara di kampus ya. Walaupun sebenarnya nggak banyak perusahaan yang wawancara di kampus seperti ini, tapi rata-rata mereka nih kenapa mengadakan wawancara di kampus? Supaya perusahaan-perusahaan ini bisa mencari para lulusan ya untuk bisa dilatih lebih lanjut ya. Kenapa? Dinilai cara ini lebih efektif gitu ya dalam memberikan akses kepada perusahaan untuk mendapatkan calon yang terbaik gitu kan. Jadi langsung diambil gitu ya dari tempat kampus, fresh graduate-nya gitu seperti itu ya. Kemudian ada wawancara di pameran kerja. Ini sangat umum ya. Pameran kerja yang didirikan biasanya untuk menjembatani perusahaan yang memerlukan tenaga kerja baru dan para pencari kerja. Ini kayak job fair seperti itu ya. Nah, biasanya kalau di job fair ini kita sudah harus membawa CV, surat lamaran, dan sebagainya macamnya. Ada terkadang mereka juga wawancara di tempat, seperti itu ya, wawancara di lokasi pameran, dan sebagainya macamnya. Oke, tadi berdasarkan tempat, dan sekarang kita berdasarkan bentuk dan tujuan wawancara. Ya, pertama ada jenis wawancara terstruktur. Ini umumnya digunakan dalam tahap penyaringan, dan biasanya wawancara wawancara dengan menggunakan sedat pertanyaan yang sudah dipersiapkan dengan urutan tertentu. Jadi sudah ada nih urutan-urutan pertanyaannya, jadi tinggal bertanya gitu aja ya. Jadi sudah terstruktur. Kemudian wawancara terbuka. Ini lebih tidak formal ya, tidak terstruktur, santai. Pertanyaan yang diajukan bersifat umum dan terbuka, serta mendorong pelamar untuk berbicara dengan bebas, bahkan lebih dari yang seharusnya. Ya, ini wawancara ini itu gunanya membongkar kepribadian kita ya, membongkar kepribadian pelamar untuk bisa dipakai memberikan dan bisa dinilai secara profesional gitu. Jadi kayak kita lebih bisa mengutarakan berbagai macam pendapat kita. Kemudian ada wawancara kelompok. Ya, wawancara kelompok dilakukan kepada para pelamar secara bersamaan dan bekerja sama dalam menjawab pertanyaan. Jadi dikumpulkan nih dalam satu tempat berkelompok gitu kan, dikasih satu case gitu yang harus didiskusikan bagaimana cara memecahkan masalah ini gitu. Nah, itu akan dinilai seperti itu ya, untuk mengetahui kemampuan kerja dalam tim. Ada juga wawancara stres ya, tapi ini wawancara ini sangat jarang sekali digunakan. Kenapa? Karena tidak lazim dan tidak etis ya. Jadi wawancara ini si pelamar dihadapkan dengan situasi yang didesain mengganggu atau gelisah gitu ya. Kritik atas penampilan, interupsi yang disengaja, reaksi yang kasar ya, bahkan dimusuhi oleh pewawancara. Jadi kayak kita dikasih satu beban ya, dikasih satu shock terapi lah ibaratnya ya. Tapi ini sangat jarang sekali, bahkan saya pribadi belum pernah melihat case dari wawancara stres seperti ini ya. Oke, itu tadi beberapa jenis dari wawancara ya. Kita lanjutkan ke tujuan dari wawancara
kerja. Pertama adalah untuk mengetahui kepribadian pelamar, ya, mengulik sesuatu. Terkadang kan kita nulis di lamaran kerja, menulis di CV, orang kan nggak tahu dalamnya kita, gitu ya, kepribadian kita sesungguhnya itu seperti apa. Nah, dilakukanlah namanya wawancara kerja untuk mengetahui kepribadian dari pelamar. Kemudian mencari informasi yang relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan. Dia melamar sebagai marketing, tapi mungkin saja dia bisa lebih dari seorang marketing misalnya. Ya kan, level dia mungkin sudah level marketing yang ibaratnya dari 1 sampai 5 udah level 4 seharusnya. Nah, itu semua dikulik dari wawancara kerja, ya. Kemudian mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan, ya. Mungkin dia selain dari marketing dia jago sosial media misalnya. Jadi bahasa mengkulik lah ibaratnya, mengkulik kepribadian, kemampuan, keahlian dari kita. Dan terakhir adalah membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja, ya. Itulah maka dilakukan yang namanya wawancara kerja. Selanjutnya bicara soal persiapan dari wawancara kerja, ya. Kalau kita mau melakukan wawancara kerja, apa sih yang harus kita lakukan, gitu ya kan? Pertama, datang tepat waktu, ya. Jangan pula kita kalau mau wawancara kerja datang terlambat, paling nggak 30 menit sebelum waktu yang ditentukan. Karena kan pastinya kita harus tahu nih ya di mana lokasinya, gedungnya di lantai berapa misalnya, dan sebagainya macamnya. Kemudian bersikap yakin kita tujuannya adalah mau wawancara kerja, nggak yang lain-lain, ya, bukan mau mencari teman misalnya atau mau mencari relasi dan sebagainya macamnya, tapi tujuan kita adalah mau mendapatkan pekerjaan. Oke. Kemudian siapkan sertifikat dan surat-surat penghargaan. Boleh kalau misalnya kalian punya sertifikat sebagai bukti pendukung, ya, dibawa saja ke tempat wawancara kerja, karena terkadang misalnya si pewawancara kan nanya, mana buktinya kalau kamu pernah menang penghargaan sebagai duta shampoo misalnya, seperti itu ya kan. Nah, jadi harus disiapkan sertifikat dan surat-surat pendukung. Kemudian yang keempat adalah berpakaianlah dengan sopan dan rapi, ya. Jangan pula datang ke sana pakai kaos, pakai celana jeans atau misalnya pakai sepatu kets misalnya, gitu ya. Dilihat-lihat juga situasi dan kondisi dari perusahaan yang tempat kita tujuan melamar. Kemudian bersikap tenang, ya, jangan gerasa kerusuk lah ibaratnya kalau bahasanya, ya. Ini udah belum, aku udah cantik belum, aku udah ini belum. Nah, jangan, jadi tenang aja, relax aja, santai, ya. Keenam, tunjukkan kemampuan diri, tapi jangan berlebihan. Boleh kita mengeksplor, menunjukkan show up gitu lah, ya. Saya bisa ini, saya bisa itu, tapi jangan berlebihan, ya. Nanti dibilang lebay sebenarnya, gitu. Terus 7, menunjukkan minat dan kesungguhan kita, ya. Bagaimana cara kita menunjukkan minat dan kesungguhan kita? Bersikap yakin tadi, gitu. Saya yakin, saya bisa, saya mampu, gitu ya. Saya bisa mengetik dengan 11 jari atau 10 jari, 10 jari, gitu ya kan. Kemudian dan sebagainya macamnya, ya. Itu tadi persiapan dari wawancara kerja. Kemudian ada juga hal-hal yang perlu dihindari saat wawancara kerja. Pertama, yang dari sebelumnya, ya, jangan datang terlambat, ya, itu sangat-sangat harus dihindari. Kemudian jangan datang ke wawancara tanpa persiapan, ya, paling nggak bawa pulpen atau secari kertas. Ini datang ke tempat pelamar tapi nggak bawa pulpen, akhirnya pinjem-pinjeman, kan tidak etis, ya, bahasanya, ya. Kemudian jangan memotong kalimat wawancara. Si pewawancara belum selesai ngomong nih, tiba-tiba udah kamu potong kalimatnya dengan jawaban-jawaban kamu atau dengan pertanyaan-pertanyaan kamu, ya, itu dianggap tidak sopan. Kemudian jangan mengkritik atau menjelekkan atasan Anda sekarang atau yang lalu. Misalnya kamu udah resign dari perusahaan sebelumnya, jangan sampai kamu menjelekkan atasan sebelumnya. Saya dulu di perusahaan sebelumnya saya lembur nggak pernah digaji misalnya, kayak gitu. Nah, itu jangan diceritakan sama pewawancara, ya. Yang baik-baiknya saja kamu ceritakan, oke? Itu tadi yang harus dihindari saat wawancara kerja. Selanjutnya kita masuk ke bagian
hal-hal yang harus diperhatikan ketika wawancara kerja. Pertama, pastikan kita sudah tahu tempat wawancara. Ya, kalau misalnya kita tidak diberitahukan tentang jenis pakaian yang harus dipakai, pakailah pakaian yang formal. Biasanya kalau pakaian formal itu kan kemeja, keper, celana keper, atau perempuan mungkin pakai rok, gitu ya kan. Kemudian pakai sepatu pantufel kah, atau sepatu. Tapi saya rasa sepatu kets agak kurang etis kalau misalnya kita wawancara kerja. Kecuali misalnya dia mewawancara di tempat-tempat yang perusahaan-perusahaan yang non formal dan sebagainya macamnya gitu ya, kayak mungkin ke apa ya, tapi rata-rata sih memang pakai sepatu pantufel yang rapih gitu ya, bersih, rapih dan segala macamnya, dan usahakan tiba lebih awal ya, harus tiba lebih awal daripada waktu yang ditentukan. Kedua adalah gunakan bahasa formal, bukan bahasa gaul, ya kan? Nah, ini harus ya, jangan bahasa-bahasa, kalau kita kan bilang aku, kamu, gitu ya. Tapi kalau bahasa formal saya rasa lebih kepada kayak saya, Anda, gitu ya. Kalau Jakarta kan lo gue, gitu kan. Tapi kalau bahasa formal saya, Anda, gitu. Ajukan beberapa pertanyaan bermutu seputar uraian pekerjaan pada posisi yang kita lamar, ya, secara umum. Kita boleh tanya-tanya misalnya di sini produk unggulan. Misalnya kita melamar ke sebuah perusahaan dengan produksi gitu ya, produksi susu misalnya. Produk unggulan dari susu X ini apa ya? Misalnya gitu. Kita boleh bertanya ya, yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian akhiri wawancara dengan menanyakan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kebanyakan orang tidak melakukan hal ini. Ya, kita boleh kok mengatakan bahwasanya misalnya kita sudah selesai wawancara nih, kita bertanya sama pewawancaranya, izin Mbak, saya boleh bertanya, kira-kira selanjutnya saya harus bagaimana ya? Mungkin akhirnya akan bilang, oke, silakan tunggu, nanti kita seminggu ke depan akan menghubungi kalau kamu lulus tahap ini. Kan biasanya seperti itu. Nah, itu boleh dilakukan ya. Jadi bertanya apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kemudian ucapkan terima kasih kepada pewawancara atas waktu dan kesempatan yang diberikan ya. Ini juga harus ya mengucapkan terima kasih. Kenapa? Kenapa harus mengucapkan terima kasih? Sebagai bentuk rasa rasa kebaikan kita lah gitu ya. Artinya kita bersyukur ya, bersyukur sudah diberikan kesempatan untuk wawancara kerja gitu kan, untuk diberikan kesempatan untuk melihat atau mengetahui perusahaan lebih dalam dan sebagainya macamnya, dan pastinya berharap juga gitu kan, sebagai menunjukkan bahwasanya saya berharap supaya bisa diterima di selanjutnya gitu ya, wawancara selanjutnya dan sebagainya macamnya. Nah, ini juga ada beberapa contoh pertanyaan yang secara umum sih ya, yang sering ditanyakan saat wawancara kerja. Kalau berkaitan dengan pekerjaan, biasanya nanya, kenapa sih harus kerja di perusahaan ini? Di antara begitu banyaknya perusahaan, kenapa harus perusahaan kami? Misalnya gitu. Itu sering ditanyakan sama pewawancara ya kan. Kemudian ditanya juga kenapa, apa pengalaman kerjanya gitu kan, relevansinya apa sama posisi yang mau dilamar di perusahaan saya misalnya gitu kan. Terus kalau masih bekerja kenapa mau beralih pekerjaan gitu kan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan. Ini juga berkaitan dengan pendidikan ya, sering bertanya juga ada nggak rencana untuk lanjutin studi, misalnya kan ada S1 gitu kan, lulusan S1 ada nggak mau lanjut S2 misalnya. Itu akan juga sering ditanyakan sama pewawancara. Terus ditanya juga soal latar belakang keluarga, ya kan, bagaimana kepribadian Anda, ya biasanya ditanya juga apa kekuatan, kelemahan, gitu. Nah, satu tips sebenarnya kalau misalnya kayak ditanya tentang kekuatan, apa kekuatan dan kelemahan kita, ya kan, strength and weakness kita. Strength itu usahakan yang pastinya berkaitan dengan pekerjaan. Misalnya kayak saya mampu memanage waktu dengan baik, saya seorang disiplin dan tepat waktu, misalnya seperti itu boleh. Tetapi jangan membuat kalimat kekuatan ketika ditanya strengthness itu malah bicara soal saya jago makan, saya ahli ini, ahli itu, enggak. Jadi berkaitan dengan pekerjaan. Terus kemudian bagaimana kalau ditanya tentang kelemahan seperti itu ya? Kalau ditanya tentang kelemahan, misalnya ya tetap juga ya berkaitan dengan pekerjaan gitu ya. Misalnya kayak saya kurang mampu memanage waktu misalnya gitu. Tapi ketika kamu bicara soal kelemahan kamu harus mampu bisa menjelaskan bagaimana solusi
atau cara kamu mengatasi kelemahan kamu. Misalnya kamu, saya agak payah memanage waktu, tapi saya menemukan solusi dengan cara saya mengorganize setiap kegiatan saya dalam sebuah jurnal misalnya. Nah itu artinya apa? Ada solusi yang kita tawarkan atau kita berikan ya berkaitan dengan kelemahan yang kita punya. Gitu. Itu berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan. Kemudian akan ditanya juga misalnya tujuan karir, ya kan? Kamu jangka panjangnya mau apa sih tujuan karir kamu ini gitu? Kamu mau jadi apa sih gitu? Atau cocok nggak dengan bidang yang sekarang? Atau misalnya posisi yang akan datang apa yang kamu harapkan gitu? Kedudukan apa, misalnya pengen jadi manajer bu, misalnya dijawab seperti itu kan boleh, nggak masalah, tapi jangan pula jawabnya pengen menggantikan bos bu, itu bahasa yang sangat-sangat tidak baik ya, itu akan dianggap sebagai sebuah, memang kita mungkin bahasanya lucon gitu ya, tapi akan sangat menjadi pertimbangan bagi perusahaan ketika kamu menjawabnya asal-asalan seperti itu. Oke? Kemudian akan ditanya juga tentang pekerjaan sebelumnya, ya. Kenapa ingin meninggalkan pekerjaan lama, gitu kan? Ceritakan coba tanggung jawab kamu di perusahaan yang sebelumnya apa, misalnya gitu. Jadi artinya apa? Kalau misalnya kayak kamu perusahaan sebelumnya, kamu resign misalnya, tapi jangan pernah menjelek-jelekan perusahaan kamu sebelumnya, jangan pernah menjelek-jelekan bos kamu sebelumnya ketika kamu mau wawancara di tempat lain ya. Usahakan menjawabnya itu seperti misalnya gini, ketika ditanya kenapa kamu resign dari perusahaan sebelumnya misalnya gitu ya kan, kamu bisa jawab saya ingin mengembangkan karir saya ke dunia baru, saya ingin mencari pengalaman baru di bidang ini nih misalnya gitu. Ya, jadi lebih kepada pengembangan karir aja gitu. Gak perlu kita menjelek-jelekkan perusahaan kita yang lama, bos kita yang lama dan sebagainya macamnya gitu. Ya. Itu sedikit tips saja. Oke, itu tadi beberapa materi mengenai wawancara kerja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik dan juga bermanfaat untuk mahasiswa sekalian. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.